seperti yang kamu tahu ya sebetulnya, seperti yang kalian tahu bahwa dia bernama Hartonok. Tapi itu nggak mungkin, itu nama aslinya nggak mungkin sebetulnya. Itu nggak mungkin. Itu pasti nama samaran. Surat terbuka buat yang menulis itu. Yang akunnya itu saya coba, kamu kontak saya lagi. Memang kalau kamu nggak macam-macam ya kamu minta maaf sama saya. Saya tunggu minta maafnya. Kalau kamu macam-macam ya urusannya bukan sama saya. Oke, halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya, Stephen Evander, di sesi lesehan horor. Tapi di video kali ini saya nggak mau membahas tentang horor, tapi lebih ke ingin memberikan kabar terbaru saya mengenai ancaman yang saya dapat di direct message, ya, DM Instagram Sobat Horor. Itu kalau nggak salah tanggal berapa ya? Sekarang kan ini per tanggal 30, berarti kira-kira 3 hari 4 hari yang lalu Sobat Horor. Dan ketika itu saya mencoba untuk memberanikan diri, kalian tahu sendiri, ternyata akunnya hilang. Jujur sebenarnya saya pribadi nggak terlalu peduli juga, karena aku mikirnya mungkin bocil-bocil iseng gitu, kayak mungkin bocil-bocil iseng. Dan aku juga berpikir ya mungkin haters gonna be hate juga kan, terserah mereka mau ngomong apa, mau gimana ya, kayak ya udah gitu kan. Nggak terlalu peduli juga sebenarnya, nggak terlalu kayak yang peduli ya gimana gitu. Cuma yang menjadi kepikiranku adalah ketika dia sudah mengancam keluarga. Di situ saya mulai kayak, anjir, dia tahu gitu kalau aku tuh apa namanya, ya kelemahannya di situ gitu kan, ya anjir ngancem keluarga nih gini-gini. Cuma ya aku tetap positive thinking di situ, tetap positif kayak oke lah, anggap aja ini bocil gitu. Tapi dari cara bahasa dia ngomong itu kayak gak bocil. Makanya di situ aku bingung nih, ini bener bocil apa bukan sebetulnya. Tapi udahlah, kita masih tetap berpikir positif. Dan sampai aku tuh sedikit kadang parnonya adalah ketika aku keluar rumah ada kayak orang yang pakai jaket hitam atau gimana, kayak yang di film-film itu, kayak aku mikir apa nih, orang yang ngintai aku atau gimana ya. Padahal dia tuh kayak nyuruh aku ngapus video, dimana video itu tuh, di dalam video itu saya dengan pacar saya itu cuma berspekulasi bahwa sosok pelaku itu adalah Linda di situ. Cuma aku nggak ngerti, ini tuh adalah sebuah pancingan atau sebuah apa yang mungkin aja bisa menjebak juga, karena aku nggak bisa memukul rata dalam arti langsung ngambil kesimpulan. Itu nggak bisa kayak gitu, karena semua harus ada kayak ya bukti-buktinya juga, kayak apakah ini memang orang iseng atau memang orang benar-benar ngancem. Tapi buat saya panik, lumayan sebetulnya, buat saya panik nih sebetulnya. Dan apa ya, karena ya dia itu tadi, dia tuh nyerang keluarga di situ kan. Terus habis itu aku buat video, dan banyak sekali yang bilang kayak kawal Stephen Evander sampai ini, jangan sampai kenapa-napa, atau ada yang bilang suruh saya lapor dan lain-lain. Kalau jujur untuk sekarang aku belum kepikiran untuk lapor, karena menurut aku pribadi ini masih dalam fase yang ancaman yang nggak terlalu ancaman banget. Tapi kalau nanti ancaman yang sampai ke rumah, ya sampai ke rumahku, terus sampai memang benar-benar ada ya salah satu yang emang benar-benar kayak kena, entar keluargaku yang emang kena sampai gimana, nah itu aku perlu lapor. Pasti saya lapor, tenang aja, pasti saya lapor, tenang, karena ya itu sudah melebihi batas maksimum panik saya, itu pasti otomatis kan sebetulnya. Cuma kalau memang masih belum ya udahlah, masih kayak ya udah bodo amat. Cuma video ini dibuat karena jujur saya pengen ketemu ya sama siapapun itu yang nulis, kalau yang apa ngirim DM. Kalau memang kamu berani coba hubungin saya lagi. Saya mau tahu kamu di mana, kamu siapa. Kalau emang kamu jantan, ketemu sama saya.
mau kamu ngerasa dendam pribadi kayak gimana, intinya gini, pertemuan ini tidak akan saya rekam. Tidak saya rekam. Kalau kamu emosi sama saya, kamu mau fight sama saya, mau berantem, let's go. Berantem, mau fight di ring, let's go. Berapa round is okay lah. Tapi intinya gini, kamu itu harus tahu bahwa saya memang di sini tuh untuk membantu. Niatku adalah untuk membantu keluarga korban, ya keluarga dari almarhum Vina itu untuk menemukan pelaku. Dan ini tuh apa ya? Dia tuh antara dua. Aku tuh punya dua spekulasi. Dimana dia nyuruh saya hapus ini karena memang dia nggak suka sama saya, nggak suka sama argumen saya, nggak suka dalam arti apa sih ini sok-sok indigo, atau memang ini ada hubungannya sama orang ya gitu gitu. Antara dua kemungkinan, ini emang orang nggak suka sama aku masalah pribadi, apa memang orang ini suruh ngapus karena ada bukti-bukti di situ. Aku juga nggak tahu. Padahal aku cuma ngomong biasa doang sama pacarku di video itu sebenarnya, kan tanpa ada kayak embel-embel menambah-nambah dan lain-lainnya, karena ya semua sesuai dengan apa ya, artikel-artikel, sesuai dengan semua yang sudah ada di berita-berita. Saya cuma mengulang dan menambahkan dari segi saya sebagai orang yang memang pakar spiritual, dalam arti yang sudah masuk dalam dunia spiritual dan dunia gaib gitu kan ya. Jadi kayak aku ya kayak coba untuk mensinkronkan kalau seperti ini gimana, dari gerak-gerik, dari pandangan mata, dari ini, dari saya membaca, dari gerak-geriknya saya coba membaca ya. Karena itu adalah ya memang kerjaanku ya untuk kayak misalkan ini orang gini gitu kan. Saya bisa melihat dari situ. Cuma ya kalau memang ternyata saya membuat dia panik, nah pertanyaannya adalah siapa dia sebenarnya? Siapa dia? Seperti yang kamu tahu ya, sebetulnya seperti yang kalian tahu bahwa dia bernama Hartono. Tapi itu nggak mungkin, itu nama aslinya nggak mungkin sebetulnya. Itu nggak mungkin. Itu pasti nama samaran. Itu pasti nama samaran. Itu pasti nama yang nggak mungkin ya orang kayak langsung tiba-tiba di point ngasih tahu namaku tuh ini. Ya nggak mungkin sebetulnya. Jadi kayak misalnya ada nyari lagi Hartono siapa? Hartono siapa? Nggak mungkin. Nama dia pasti nggak mungkin itu. Nggak mungkin ada maling aku satu. Nggak mungkin ada maling langsung menunjukkan identitasnya, itu nggak mungkin. Ya barang gitu lah. Jadi ya itu hanya sebuah pancingan atau sebuah kayak samaran gitu sebetulnya. Jadi video ini ya, ini saya buat tidak dalam durasi lama-lama. Video ini saya buat surat terbuka buat yang menulis itu. Yang akunnya itu saya coba kamu kontak saya lagi. Memang kalau kamu gak macam-macam ya kamu minta maaf sama saya. Saya tunggu minta maafnya. Kalau kamu macam-macam, ya urusannya bukan sama saya, ya, atau siapapun itu kamu, ya. Saya tunggu. Entah kamu bocil, kayak kamu cewek, kamu haters yang cuma iseng, minta maaf sama saya, semua selesai. Sebelum saya lanjutkan ke ranah yang lebih mengerikan, ya. Kalau memang mungkin aku nggak bisa lewat ranah hukum, aku bisa lewat ranah gaib mungkin, atau yang lain-lainnya. Karena ini lumayan membuat keluarga saya juga panik. Karena keluarga saya juga nonton video saya yang dapat ancaman itu. Dan keluarga saya kayak, kalau papa saya enggak sih, mama saya yang kayak ibu saya yang lumayan kena impactnya gitu kan. Kayak gak kenapa-napa, sempat nyalain aku, sempat nyuruh aku hapus juga. Kayak orang tua aku kan memang orang yang jarang mau kena masalah ya, dalam arti mereka tuh menghindari masalah. Dan ketika ngeliat anaknya seperti ini, dia malah nyuruh kayak aku tuh hapus videonya. Hapus aja lah, nggak usah gini-gini, malah resikonya besar, gini-gini. Ya aku bilang jangan lah, orang aku nggak salah. Aku di situ berspekulasi. Aku malah ingin membongkar sebuah misteri ini karena drama ini adalah drama yang muter-muter, drama yang memang ada suatu oknum yang menutup-nutupi. Nah, aku curiganya adalah orang yang ngancam aku adalah oknum ini gitu loh. Aku takutnya kan seperti itu, ya. Ini ya drama kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon ini terlalu muter-muter, terlalu ada yang ditutupin. Ya, aku nggak tahu bahwa ini adalah permainan dari media, permainan dari sana, apa memang ini benar-benar memang sangat rumit sekali. Karena menurutku dengan kasus kayak yang ya kalau orang bilang kerocol lah, nggak terlalu besar banget, nggak kayak teroris sampai merenggut nyawa ratusan orang atau gimana ya. Cuma kok rasanya seperti ini kasus tuh kayak memang ngeri gitu. Ngeri banget. Ini yang ngeri kasusnya.
atau orang dalamnya yang ngeri di situ. Jadi makanya untuk apapun itu, maybe aku udah buat video ini, maybe next aku ngilang, entah aku diapain atau gimana, anything, kalian tahu aku buat video ini sebetulnya. Barangkali, kita nggak tahu, barangkali, namanya orang manusia kan, kita nggak ada yang tahu ya seperti apa. Wah ini kayak terlalu banyak cincong gini-gini ini, habisin lah. Berarti aku udah buat video ini sebetulnya. Jujur, aku pribadi ya, aku nggak takut mati. Aku nggak takut mati. Serius, aku nggak takut mati karena ya udah, bahasanya aku ngelakuin hal yang bener kok. Why I'm so scared gitu kan ya. Kecuali aku salah. Anything apapun dalam kehidupanku, hidup mati urusan Tuhan. Aku nggak ngelakuin salah, itu adalah jalanku. Itu aja udah. Selama aku nggak ngelakuin salah, anything aku pasti tetap berani ngadepin apapun gitu. Mau apa kek, mau berantem sama siapapun, mau petinju, MMA, aku nggak salah ya. Emang kalau mau berantem aja gitu kan, nggak masalah. Yang penting aku nggak salah ya. Yang penting aku nggak salah gitu kan. Tapi kalau aku salah, ya aku minta maaf. Anything udah gitu aja. Aku salah, aku minta maaf. Mau kamu apa kek, mau kamu siapa, kalau saya yang salah saya minta maaf, udah gitu. Tapi kalau saya nggak salah, gue ya kenapa aku harus minta maaf gitu loh. Jadi gitu aja, saya tekankan sekali lagi, siapa yang nulis itu, kalau memang kamu punya etikat baik, coba hubungin saya lagi, saya mau tahu seperti apa wujud kamu. Tapi kalau emang kamu nggak punya etikat baik, ya coba nanti aku mau lihat secara gimana lah, kita lihat nanti secara gimana. Karena ini pelaku ini DPO, aku bingung juga, dari ada 3 DPO jadi 1 DPO. Terus Linda ini tiba-tiba, jujur aku nggak terlalu ngikutin sekarang. Kayak sampai Lindanya itu ada Mel, ada Linda, ada Aep, ada ini. Kayak terlalu rumit, kayak sinetron. Seriously, this is kayak ada alur ceritanya. Kayak rumit banget gitu lah, rumit banget. Oke, jadi gitu ya sebetulnya untuk video kali ini. Intinya tadi saya ucapkan, apapun itu, saya minta maaf kalau saya ada salah kata, salah ucap. Saya cuma youtuber horor yang mencoba untuk membuat sebuah video dokumentasi tentang perihal yang sedang jadi pembicaraan, dan memang sesuai dengan argumenku. Tidak melebih-lebihkan, tidak membuat sebuah rekayasa, apapun itu. At least saya memanggil arwah atau apapun itu, karena memang saya tidak pernah mengatakan bahwa saya memanggil arwah yang dalam arti ini pasti Vina, enggak. Saya selalu mengatakan bahwa ini barangkali bukan, karena ya namanya dunia goib adalah dunia yang susah dijelaskan pakai nalar manusia. Ingat ya kata-kata saya, Stephen Evander 2024, dunia goib itu adalah dunia yang susah dijelaskan atau diselaraskan sesuai dengan nalar manusia, karena tidak akan pernah bisa kalian berpikir atau melogis-logiskan dunia gaib itu, nggak bisa. Kalau misalkan bilang ini tuh nggak logis, ya memang nggak logis, karena tidak bisa pakai logika kita seorang manusia sebagai manusia tidak akan sampai ke ranah-ranah dunia goib, karena goib itu jangan dipikir pakai nalar manusia. Goib itu hanya ada karena kita percaya, sebuah kepercayaan itu. Oke? Gitu aja sebetulnya untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap. Saya Stephen Evander. Mohon maaf jika salah kata. See you in the next video. Dan buat kamu yang nulis, balas di video ini di komentar, maybe apa di DM Instagram di sini. Oke? Salam horor.